Jadi nggak bisa. Perusahaan tuh kalau bilang, gue bikin perusahaan karena gue cinta, rugi nggak apa-apa. Bohong deh. Itu nggak akan berjalan dengan baik. Bikin usaha ya buat untung. Ya nggak ada bikin usaha buat Rocky. Bikin sepak bola, kalau dia bilang, gue bikin sepak bola karena gue suka sepak bola. Mau nendang bola sampai kaki bonyok, rugi. Mau buat apa? Om Rudi adalah sosok yang mengubah persepsi liga tim bola dengan profesionalitas prediksi dan statistik keuangan. Sebenarnya yang saya lihat balik lagi ke bisnisnya aja sih. Bisnis. Iya. Secara growth sistemnya. Secara growth. 10. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yo kawan-kawan semua, selamat siang, selamat sore, selamat pagi, selamat malam, kapanpun Anda menonton ini. Saya elegan sini. Karena kali ini saya bersama seorang tamu yang tidak biasa, seorang tamu yang saya dihormati, yang tiga minggu lalu mendapat kabarkan berita yang sangat bagus karena timnya lolos Liga 1. Kita sangat hormat, tamu kita sekarang adalah Om Rudi Salim, tepuk tangan. Siap. Wes. Jadi sebelumnya selamat Om Rudi. Terima kasih dong. Timnya masuk Liga 1. Siap. Tim basketnya rilis. Siap dong. Katanya kebun binatang udah rilis. Oke dong. Terus ada lagi tim e-sportnya. Terus ada lagi kabarnya gosip, dengar-dengar gosip-gosip underground mau IPO nih. Waduh, nggak tahu Om, nanti Om. Jadi Om Rudi, Siap. yang mau ditanyakan kemarin di Twitter 3 minggu yang lalu setelah Om Rudi mengalahkan PSIM, itu soalnya pegawai Susanker rata-rata 40% tuh di Jogja adalah PSIM. Waduh, gawat dong, kita dibenci dong. Enggak Om, justru mereka kemarin mengatakan bahwa Rans itu sukses membuat bisnis di bidang olahraga. Tapi Liga 1 itu menjadi sebuah challenge. Betul. Challenge Om Rudi, why? Karena mereka mengatakan, termasuk saya sendiri dan komentator, banyak banget komentator bola lokal yang mengatakan di Liga 2 itu ada pandemi, sehingga penonton tuh online. Nah, ada beberapa pertanyaan yang saya jujur izin tanyakan. Tapi kalau ada yang tidak mau ditanya, bisa di-skip, dijawab. Siap. Yang Ozil terakhir, karena jelas itu terakhir tuh. Tapi tipsnya, kenapa seseorang Om Rudi Salim, seseorang ahli finansial, seseorang ahli yang menjual mobil, bergerak di bidang finance dan real, itu melirik bisnis olahraga yang jelas di Indonesia liganya kemarin berhenti. Iya. Federasinya kemarin sempat berantem sama supporter. Sempat berhenti juga. No comment. Oke. Keren nih. Terus sempat terjadi kayak pro kontra lah. Kalau di Indonesia liganya tuh kalau menurut saya belum bisa disebut terlalu sehat. Kenapa Om Rudi, seseorang yang percaya real dan finance, melirik bisnis olahraga? Iya. Oke, jadi kita tahu sekarang kan namanya era digital disruptif. Atau suatu perubahan digital yang secara tiba-tiba dan secara bersama-sama. Ya, digital disruptif ini contohnya semua orang sekarang go digital. Termasuk sekolah. Ini kan karena COVID ya kita ngomong ya. Kalau dulu sekolah kan ya udah tatap muka aja begini gitu kan. Tidak kepikiran untuk sekolah pakai Zoom. Tiba-tiba dalam 2 minggu setelah COVID semua sekolah, semua kuliah di seluruh dunia menyatakan ya udah online sekolahnya. Itu digital disruptif. Artinya ada perubahan secara digital, secara bersama-sama, secara mendadak, secara masif. Nah, ini yang harus sebagai pengusaha kita fleksibel nih. Kita yang tadinya ngelihatnya A doang, ternyata dunia digital sangat luar biasa. Jadi mau nggak mau kita harus ikut gitu. Kalau nggak kita ketinggalan. Contohnya ya sekarang ada kripto, ada NFT. Apa itu NFT kan aneh sekali. Gozali bisa dapat segitu, jual muka. Jadi ini kalau orang nggak ikut flow dengan perkembangan zaman, itu sama aja kayak orang sekarang bikin armada taksi tapi pakainya delman. Mana laku? Pakainya kuda. Istilahnya gitu kan. Ya armada taksi sekarang udah mobil. Bahkan udah berubah di Eropa, di Amerika mobilnya mobil listrik. Kalau kita nggak ikutin perkembangan zaman, kita masih maunya kayak dulu-dulu aja, ya kita matilah kalau dari sisi bisnis. Nah, era digital ini yang saya lihat, Rans Entertainment itu adalah salah satu platform digital yang mempunyai kingdom digital terbesar di Indonesia. Total 125 juta views per bulan? Bukan, 125 juta total follower. Terdiri dari... itu baru follower ya? Iya, terdiri dari 20 jutaan subscriber YouTube, hampir 60 juta Instagram,
ada TikTok, ada macam-macam, total tuh 125 jutaan. Dari situ aja impressionnya aja, story salah satu akunnya Rans Entertainment itu kan punya banyak KOL termasuk Raffinya juga. Itu bisa 1 juta story. Iya. 1 juta satu story. Iya. Impression bisa lebih bahkan. Tergantung lagi acaranya apalah kurang lebih gitu. Nah, jadi saya lihat ini merupakan suatu prospek ketika kita berpikir untuk mengakuisisi klub bola ini 100%, kita beli 100%, itu Raffi ngajakin. Saya bilang yang paling penting bagaimana saya orang bisnis, bagaimana kita bisa membuat bola ini jangan sampai rugi. Oke. Iya dong. Karena gini loh, kalau rugi akibatnya yang punya kesel, aduh rugi lagi, bayarin lagi. Kesel akibatnya bayarnya tersendat mungkin. Nggak dipandang, ya udahlah lihat setengah mata aja lah, kesel gua rugi gitu kan. Oke. Akibatnya karyawan, pemain bola, manajemen semua tertunda pembayarannya. Klubnya jadi makin jelek, makin tidak dikelola dengan tata kelola perusahaan yang baik. Iya. Jadi nggak bisa, perusahaan tuh kalau bilang gue bikin perusahaan karena gue cinta, rugi nggak apa-apa, bohong deh. Itu nggak akan berjalan dengan baik. Bikin usaha ya buat untung. Ya nggak ada bikin usaha buat Rocky. Bikin sepak bola, kalau dia bilang gue bikin sepak bola karena gue suka sepak bola, mau nendang bola sampai kaki bonyok, rugi, mau buat apa? Rugi kan, kesel juga. Bener. Udah, saya jangan munafik cari kerjaan, pokoknya buat untung. Iya. Iya, kalau untung apa? Ada trickle down efeknya. Betul. Karyawannya seneng. Pemain bolanya kita kasih bonus terus. Sekali main 200 juta bonus, 300 juta bonus. Itu benar bukan gimmick ya? Nggak pakai gimmick, ditagih mau lihat saya kasih, bagi 2 sama Raffi. 300 ya, biasa kasih siapin ya, segini kita mau bagi-bagi ya, oke siapin. Beneran kita kasih karena kita untung, gitu kan. Manajemen juga seneng, auranya juga positif. Coba kalau rugi, mau menang mau kalah, yang punya mukanya mesem aja, ya kan rugi perusahaannya. Ya iya betul. Gitu kan, jadi memang harus dibikin untung. Ya tidak dipungkiri karena untung sepak bolanya maju, jadi hidup ekosistemnya juga jadi baik gitu loh. Kalau bilang ya karena hobi, karena suka, nggak akan lasting lama. Mau berapa lama sih bisa bleeding gitu loh. Nah itulah, terus kita pertimbangkan, ya tentunya kita analisa lah kekuatan kita, kelemahan kita. Ternyata kekuatan digital itu luar biasa sekali kan? Yap. Kita cari sponsor. Kita dapat hampir 30 miliar tahun pertama itu. Itu dalam berapa bulan mencari sponsor? Sebulan nggak nyampe ya. Sebulan? Iya. Tim bola mendapatkan sponsor 30 M? Liga 2. Pada saat itu. Itu berarti lebih besar daripada Liga 1 dong? Oh, saya nggak tahu Liga 1 dapat berapa. Semoga lebih Bentar, tinggi. pertanyaan netizen kedua, kenapa saat itu Om Rudi tidak memilih membeli tim Liga 1? Karena mahal, Bang. Tapi kan ujungnya dapat sponsor 30 ya? Gini loh, kita ada kesempatan dan ada kecocokan juga. Jadi ini sebenarnya gini loh, kesempatannya adalah si Kapten Hamka ngobrol ke Raffi ngobrol ke saya. Ini ditawarin Pak Yudi, kasihan Cilegon United mengalami kesulitan finansial. Raffi hobi bola, saya hobi nyari duit, gitu kan? Hobinya nyari duit. Raffi hobi bola. Betul, dia sampai buat tim bola sendiri iya kan? Seleb FC. Seleb FC. Nah, dia tanya gimana nih, gini. Ya udah, tapi jangan sampai rugi. Lu mau buat apa kalau rugi, ya kan? Ya udah gimana, kita akhirnya hitung duduk bareng, kita nawarlah ke Pak Yudi Aprianto. Nah, akhirnya di bulan April tahun 2021 kemarin kita akuisisi. Bulan Mei baru kita udah kelar, kita press conference. April Mei lah kurang lebih baru kita launching jersey dan sebagainya. Jadi ada kesempatan di situ. Yang nawarin adalah dari Liga 2. Betul. Tapi juga udah dihitung-hitung Liga 1 mahal dan kita belum ada pengalaman, dan nyari sponsor di waktu yang terlalu mepet seperti itu mungkin agak terlalu sulit. Itu dangerous, riskinya terlalu besar. Iya, jadi dari sisi bisnis juga nggak visible untuk dilakukan. Sehingga udah jalan langsung cari sponsor, bikin gambar baju, ada dari Mas Gilang kasih kita bus langsung. Nah, kan lumayan hemat 2 M-an, dapat bus, baju, ada sponsor, semua dapat sponsor. Jadi ya dari situlah akhirnya jalan sampai sekarang. Pembayaran klubnya udah beres, karyawan, pemain, manajemen happy, bonus jalan terus, naik lagi ke Liga 1. Nah, yang Liga 1 ini apakah sudah terduga di target
Om Rudi dari awal? Sebenarnya dari awal kita bilang dengan kita dapat sponsor, kita bisa royal dikit beli pemain nih. Maka kita sempat beli Randy, Patrick Wangai, terus Hamka, Christian Gonzalez, banyaklah pemain lumayan mahal-mahal lah itulah pokoknya. Mahal-mahal lah. Untuk kelas Liga 2 sih itu mahal gitu ya. Terus akhirnya kita beli-beliin, ya kita ada budget. Kita yakin dengan di atas kertas kalau begini sebenarnya sih lumayan sesuai prediksi. Kita lihat wah yang jor-joran juga nih kayaknya Dewa nih sama ini nih Mas Kaesang nih kayaknya sih harusnya sih kita bisa nih top 3 nih. Kita masih berpikir begitu, tapi kita nggak mengira kita lolos, tapi kita hitung-hitungan kayaknya kita yang agak bisa saya simpulkan nggak bahwa di Inggris itu ada yang namanya Brentford. Brentford itu hampir mirip orangnya sama Om Rudi, tapi bedanya dia di judi profesional, statistik. Dia mengandalkan semua statistik, ilmu finance dalam mengurus tim bola. Dan Brentford bisa lolos EPL dari Liga 4. Nah, kalau kulihat, apakah benar kalau saya mengatakan bahwa Om Rudi adalah sosok yang mengubah persepsi Liga tim bola dengan profesionalitas prediksi dan statistik keuangan? Sebenarnya yang saya lihat balik lagi ke bisnisnya aja sih. Bisnis? Iya. Secara growth sistemnya? Secara growth, secara apakah ini cocok diakuisisi, lalu ada exit strategi atau ada fundamental yang bisa recurring income supaya sustain bisnis ini, paling nggak gitu. Untuk membeli pemainnya pun pakai data, nggak boleh asal? Profesional kalau itu. Profesional? Benar-benar dialihkan ke tim profesional? Iya, itu benar-benar kapten, coach, dan manajemen. Paling Raffi bilang ini dong, tapi tetap profesional. Kita sebisa mungkin nggak ikut-ikutan. Set. Iya. Kira itu kok keinginan dari Om Rudi begini ini? Enggak. Kalau saya kan nggak ngerti juga bola, basket, apa gundu, apa saya kagak ngerti. Saya biarkan ke profesional. Takutnya kalau nanti kita bilang, jangan pemain ini harus main 15 menit doang karena nggak kuat terus ganti ini. Nggak bisa. Biarkan itu di profesional, biarkan itu di coach. Kalau dari saya sebenarnya ketika udah masuk dari sponsor, udah ya silakan mau diacak-acak silakan bekerja secara profesional karena perusahaan ini sudah profitable. Perusahaan yang nggak profitable nggak bisa memakmurkan jaringan bawahnya. Nah kalau ini udah bisa profitable. Yang penting semuanya nggak ada yang telat, bonus ngucur terus. Kita bisa jalan-jalan ke Turki, bahkan Liga 2 diundang lawan Fenerbahce sama Konyaspor, ya. Jadi ya itu udahlah, itu udah achievement yang di luar secara fundamental, visibility study udah exceed, udah melewati. Jadinya itu yang penting di situ. Jadi kalau pemilihan pemain kita nggak ikut. Liga 2 sukses lolos menjadi runner up bersama Persis Solo dan Dewa United dan ke Liga 1. Liga 1 itu agak berbeda karena supporternya loyal semua. Dan di Liga 2 karena pandemi semua online, mengandalkan Rans yang luar biasa. Kita udah tahu tadi, luar biasa digitalnya, luar biasa bagus banget. Bahkan ada satu tim yang mengatakan live-nya Rans TV itu bagus banget. Ya di YouTube itu udah kualitas bagus banget, lebih bagus dari liganya malah. Waktu di Fenerbahce dan Konyaspor kita sewa alat-alat dari sana. Memang kita sewa secara profesional, itu lumayan mahal untuk bisa live. Terus waktu lawan siapa saya lupa, Arema atau apa, kita jual tiketnya secara online. Itu laku 25.000 tiket. Tiket online nonton bola lawan Arema itu 25.000. Iya, 25.000. Laku. Itu kalau stadion sama aja penuh loh, Pak. Sama aja penuh, tapi terus tahu nggak yang bajak berapa? Yang illegal streaming 80.000. Jadi yang nonton 100.000 lebih sebenarnya. Illegal streaming 80.000? Iya. Yang bayar 25.000 atau berapa? Lumayan lebih dari 25.000 seingat saya. Nah, kalau Liga 1 ketika sudah mulai offline, strateginya gimana untuk meraih supporter atau penonton untuk datang ke stadion? Secara basic Rans ini buat stadion di Jakarta, gosipnya, tapi kandangnya Cilegon. Jadi gimana, Om? Iya, memang kalau untuk home base kita sebenarnya kan kalau stadion itu udah investmentnya udah ratusan miliar, bahkan benar-benar untuk stadionnya sendiri aja bisa triliunan gitu kan. Jadi terus harus ada sertifikasi dan sebagainya untuk bisa menjadi home base. Jadi itu hal yang beda. Home base kita masih pilih tentunya, mungkin di daerah Jakarta atau di mana kita masih pilih.
Nah, kalau untuk supporter memang itu akan jadi concern. Tapi saya setuju memang untungnya kemarin belum pakai supporter ya. Mungkin jadi mental pemain juga nggak terlalu di drop sama supporter lawan. Tapi kita juga ada basic supporter sih dari Rans-nya sendiri. Ya semoga bisa sedikit banyak mengimbangi lah gitu. Tapi akan pindah berarti dari Cilegon? Dari Cilegon, karena lebih mudah untuk dikontrol. Kita realistis aja. Karena kalau kita bilang, wah nanti Cilegonnya kasihan dan sebagainya. Tanpa kita itu udah nggak ada. Gitu loh. Jadi karena adanya kita revitalisasi sejarah Cilegon dari Liga 3 naik ke Liga 2. Dari yang sempat menjadi kuda hitam di Liga 3. Waktu itu Pak Yudi sampai bisa naik ke Liga 2 gitu kan. Divisi 3 ke Liga 2. Itu tetap akan selalu ada sejarahnya di dalam Rans itu. Jadi warga Cilegon nggak usah khawatir, ini malahan akan menjadi suatu momen bersejarah di mana yaitu cikal bakalnya dari Cilegon loh. Gitu. Berarti kalau misalkan di Jakarta bersaingnya langsung face to face-nya lawan The Jack. Iya mungkin, tapi nggak tahu kan ini masih dicari. Iya masih dicari. Jadi ada kemungkinan misal home base-nya ya diutamakan Jakarta, tapi kalau home base yang lain daerah-daerah sinilah biar bisa dikontrol kan. Iya, yang paling stadion paling deket cuman JIS ya kalau kita tahu. Nggak tahu juga itu. Udah seneng kayak kalau Rudy itu kalau sesuatu yang nggak pasti nggak akan. Target Liga 1. Iya. Apa target di Liga 1? Target Liga 1 ya survive aja lah kayaknya kejam-kejam. Kejam banget ya sih emang kejam. Iya. Tapi tetap untuk mengatasi digital, gimana sih mengconvert yang nonton digital itu edukasi untuk membeli tiket digital? Karena orang masih gini, 80.000 illegal streaming. Iya. Tapi ada 25.000 yang hebatnya membeli tiket secara setia. Gimana sih mengedukasi orang agar jangan legal streaming, leganan aja dong. Gimana sih Om? Ya memang itu ya udah harus dari artisnya. Kebetulan kan Raffi, jadinya ya dia ngomong terus swipe up buat download, buat beli tiket dan sebagainya. Terus platform penjualan tiketnya yang penting jangan ngeribetin. Kalau bisa hanya dengan 2 sentuhan. Yang pertama pilih, yang kedua bayar, beres. Kalau udah pilih, bayar, masukin nama, masukin email, masukin nomor telepon, waduh, tadi sampai mana ya lupa gitu kan. Iya benar. Gitu. Jadi memang tidak bengkuri faktor dari digitalnya Rans itu mempengaruhi semua. Iya, betul. Jadi emang tak terpungkiri, ya Raffi orangnya visioner, dia juga sangat mudah bergaul dan sangat humble sama semua juga kan, merangkul. Jadi ya memang itu juga membuat kita gampang approach ke banyak brand, banyak orang. Banyak brand, banyak network dan sebagainya gitu. Basket. Setelah dari sepak bola yang gede banget dan sukses ke Liga 1, selamat itu tuh luar biasa. Basket IPL baru presidennya teman saya, Jeremy. Jeremy top betul. Iya itu top emang luar biasa. Dia pemain streetball dulu main sama Iser, terus di UGM dia juga jago banget. Di basket percaya di basket itu akhirnya memakai laba dari sepak bola atau baru lagi PT enggak. baru? Jadi basket cerita awalnya ya Jeremy memang sama Mas Dito gitu. Mas Dito ada salah satu partner kita. Ngobrol lah sama saya dan Raffi mau bikin tim basket. Semoga bisa mendapatkan kesuksesan seperti bola ini. Akhirnya ternyata sangat serius sekali gitu. Bisa dibilang sebenarnya lebih rapih loh daripada bola mungkin ya basket ini. Basic Jeremy soalnya. Iya, Jeremy top banget gitu. Jadi, wah saya lihat ini sih top banget nih gitu kan. Ya akhirnya kita jalanin. Ya jalanin sekarang akhirnya kita ada pemain luar, ada pemain lokal. Terus trainingnya juga serius, dijalaninnya juga serius. Jadi ya untung lah kayak gitu. Ya kita jalanin, tapi nggak ada urusan sama bolanya sih. Nggak ada urusan, jadi beda PT? Beda urusan. Tapi satu holding ya? Enggak dong, pemegang sahamnya iya, betul. Betul kan, satu holding tapi beda PT? Betul. Beda Dan untuk sponsor, pemandangannya kalau di sepak bola langsung dapat. Untuk basket? Untuk basket ada juga, ada beberapa. Dan itu kan nomboknya lebih banyak ya? Musimnya lebih pendek, gaji pemain tapi harus hidup selama setahun. Future-nya gimana kalau di basket dilihat? Basket memang berbeda jauh sama bola. Target marketnya juga basket kan mungkin A, B. Betul. Kalau bola kan permainan masyarakat semua dari Betul. A sampai semua A sampai D, semua kalangan, semua umur. Betul. Jadi sangat lebar sekali. Memang lebih tersegmentasi dan ini memang menjadi suatu kendala tersendiri. Tapi nggak apa-apa, kita jalanin dan harusnya sih di tahun ini
seiring jalannya waktu dari pendapatan dan streaming revenue yang ada, harusnya juga kita nggak nombok. Yang penting kita nggak boleh rugi, gitu aja. Wah, itu selalu yang dipegang ya? Iya. Apa saja kalau perusahaan tersebut rugi? Apa yang dilakuin oleh Om Rudi selaku finance? Kita harus punya exit strategi memang. Exit strategi itu ada buffer dari kerugian berapa, dan bagaimana bisa di turnover supaya jadi untung, atau paling enggak ruginya enggak lewatin dari buffer yang sudah kita siapkan. Jadi memang biasanya tuh orang kalau jualan ya ada target penjualan. Ketika buka usaha, nih target penjualannya sekian, bisa untung sekian. Kalau saya setiap buka usaha, yang saya omongin adalah selalu yang jelek. Exit strateginya gimana gitu dulu. Rugi berapa lu mau tutup? Apa yang terjadi kalau rugi? Yang nombok bagaimana? Jadi itu memang udah kita pikirin, dan ada target-target exit tertentu yang kita pikirin, dan ada buffer-buffer tertentu supaya bleedingnya nggak terlalu banyak jika bleeding. Jika berarti sudah dipikirkan segala resiko ya? Iya, justru yang dipikirin resiko dulu. Ya, resiko dulu. Kalau yang bagus kan tiba-tiba dapat duit 100 M aja nggak tahu dari mana, ada yang sponsor kan gitu. Itu bagus kan? Bagus kan, nggak ada habisnya, Bos. Iya kan? Tapi kalau rugi kan kita harus, wah kalau gua rugi 10 M udah capek nih gitu kan. Iya benar, ya, rasa moodnya itu loh. Iya. Mau capek akhirnya gaji telat, protes ke blow up, impact destruktif. Makin males lagi. Makin males lagi. Udah, itu udah efek kemana-mana. Nah, saat bersamaan Om Ruding mengurus Rans basket, Liga 1 lolos, saat bersamaan paralel side bisnis yang lain tiba-tiba keluar drone. Siap. Itu future, jadi gini ya Om. Jadi di dalam bisnis konvensional, saya tuh kan bisnisnya lebih jual barang, jual jasa. Apa yang dilakukan Om Rudi itu sesuatu yang nggak pernah dan nggak berani saya sentuh. Siap. Tiba-tiba dua hal sport statement ini Om jalan, dan laba, puji Tuhan, drone datang. Sesuatu yang sangat baru di Indonesia dan sangat segmented. Drone udara. Itu perhitungannya gimana dan kenapa Om? Dan prospeknya gimana sih drone udara ini? Iya, jadi drone ini sebenarnya adalah pesawat udara tanpa awak. Betul. Yang digunakan menggunakan tenaga listrik yang bisa menempuh jarak 30 sampai 40 km sekali pengecasan. Sekali pengecasan cuma 1 jam. Sekali pengecasan biayanya cuma ratusan ribu. Bisa terbang segitu jauh. Biasanya kalau kita naik helikopter selama setengah jam, itu mungkin bisa 60 juta, 40-50 juta tergantung helikopternya. Tuh. Nah kalau ini cuman ratusan ribu. Nah kalau di dunia aviasi tuh ada yang disebut power by the hour, atau biaya yang dikeluarkan setiap jam meliputi sumber daya manusia, spare part, dan service. Nah power by the hour drone terbang ini itu dihitung-hitung hanya 400 ribu per jam. Jadi biaya terbang total sudah termasuk listrik mungkin cuma 600 sampai 800 ribu per jam. Dibandingkan helikopter yang 80 juta itu jauh sekali. Seper-100-nya doang? Iya. Nah, kedepannya dari pihak nama produknya Ihang, dari Ihang ini akan mengeluarkan produk yang bisa menempuh 400 km. Yang sekarang kan baru 30 km. 400 km itu udah sangat cukup untuk membantu pergerakan masyarakat maupun logistik di Indonesia. Ini juga tidak terpungkiri adalah suatu hal di masa depan yang tidak dapat dielakkan. Kedepannya semua kendaraan akan listrik. Ini yang saya sudah ngomong dari tahun 2013. Ketika itu saya mulai impor Tesla 2014 saya impor Tesla pertama. Orang bingung dan diketawain. Wah kalau mogok gimana? Gue bawa power bank kemana? Gimana? Selalu gitu. Capek sampai jawabnya. Setiap kali mau beli Tesla, ntar kalau habis baterainya gimana? Gue bawa power bank dong. Gitu bawa kan. Aki, genset, kadang kayak gitu. Selalu gitu. Udah pasti itu udah makanan tiap hari. Setiap kali saya jelasin ke customer dia ngomong begitu. Nih customer yang lain saya ngomong pasti mau ngomong gitu kan. Dan kayak Pak, lu mau ngomong ini ya? Gue udah tulis di kertas. Gitu kan. Apa yang lu mau ngomongin? Ini. Oh iya, mau ngomong apa lagi ya? Udah kayak Deddy Corbuzier waktu masih jadi pesulap kan. Sebelum jadi host. Nggak, sebelum jadi host. Ahli psikologi, PhD dia. Iya, oke, siap. Sebelum botak. Sebelum botak pokoknya. Kita nanti masuk podcast belum, kita disuruh klarifikasi. Jangan-jangan. Somasi nanti. Takut. Balik lagi Om. Nah, jadi itu kan capek edukasinya. Ternyata sekarang bahkan Indonesia tahun 2019, pemerintah mengeluarkan Perpres nomor 55
mengenai percepatan kendaraan bermotor berbasis listrik. Wah kelar, iya benar. Jadi semua mau listrik. Pak Jokowi benar-benar concern future adalah electric car. Nah kita udah mulai 6 tahun sebelumnya. Dari 2014. 2013, iya. Nah begitu juga ini, ibu kota baru. Kalau beres, semuanya beres, transportasi ke depannya saya yakin itu udah pakai taksi terbang. Dalam arti orang begitu masuk, pakai payment gateway, bayar, cepret, pencet, terbang ke satu titik. Dipikirkan resiko-resikonya juga, worst case jatuh atau apa? Iya, yang makanya insurance. setiap kali terbang, yang pertama adalah lipat tangan, doa dulu. Semoga nggak jatuh. Ya benar, berdoa. Ya kan, berdoa. Betul, benar. Itu berdoa sebelum jalan benar dong. Mau makan aja berdoa. Benar. Kayak yang Balikpapan, kita nggak ada yang tahu, tiba-tiba tronton nabrak di belakang. Nah, iya, di mana-mana bisa terjadi. Iya. Berdoa dulu. Iya. Yang kedua adalah itu ada namanya pre-assessment sebelum terbang. Jadi begitu ada motornya ada rusak aja dia langsung nggak mau terbang. Oh ada? Iya. Sudah disiapkan? Udah, ada sistemnya, error aja dia langsung nggak mau terbang. Sekecil apapun ada error dia nggak mau terbang. Gitu. Jadi ada warningnya ada 3 tahap yang paling aman, terus tahap yang oranye, terus tahap yang merah gitu. Yang paling aman aja dia udah nggak mau terbang. Gitu. Istilahnya iPad-nya nggak mau nyala aja mungkin dia nggak mau terbang gitu. Jadi udah seaman itu. Yang kedua ada return to home. Jadi begitu diterbang terus ada error, ada 16 baling-baling kan sekarang. Baling-balingnya mati 3 aja, itu dia tetap bisa balik ke tempat semula. Wow. Gitu. Sedangkan helikopter kan baling-balingnya 1 tuh. Gitu. Walaupun dia ada sistem rotator, jadi begitu baling-balingnya mati dia masih muter tuh. Walaupun mesinnya mati dia masih muter, bisa mendarat emergency. Kalau ini baling-baling mati 3 masih bisa terbang. Jadi sebenarnya lebih aman. Nah, yang disediakan oleh Om Rudi ini, Om Rudi mau fokus menjual ini ke B2B, ke PT yang akan transportasi, jadi jasa aviasi, or Om Rudi yang ingin jasa tersebut. Jadi dua-duanya kita ada jual, lalu kita juga operate. Karena kan tentunya perlu ground control. Kita ada command centernya lagi dibangun sekarang. Mestinya sih 2 bulan lagi. Baru mau ditanya tuh. Baru mau ditanya, udah dijawab langsung. Iya, jadi Om langsung gerak di produk dan jasa, tapi Om juga di ground control juga main. Iya, kalau nggak mereka harus siapin future, pilot sendiri. Itu Om memprediksi pola bisnis seperti ini tuh sendiri atau memang ada timnya sih? Enggak, kadang tuh lagi bengong, kesurupan gitu. Ya aku keselin, pasti ada rahasianya. Iya keselin. Suka kesurupan gitu. Soalnya apa nih? Gimana mobil terbang. Gitu. Lagi tidur kesurupan. Klub bola. Bisa ya pengusaha bisa nih, ke Jogja jago loh. Suka kesurupan. Ngobrol gitu. sama Raffi terus soalnya. Jadi gini Om, aku tuh herannya sama sosok Om Rudi adalah sosok orang finance yang di Kaskus dulu pernah cerita di podcast. Om tuh finance tuh kayak dokter. Kita sesuatu dari ilmu. Tapi apa yang Om lakukan itu lebih ke prediksi berbasiskan statistik yang sudah terjadi di negara lain. Berarti Om kan sudah tuh bisnis sportainment. Om Rudi orang pertama yang membeli Rans dan akhirnya semua artis dan semua public figure dan PT-PT gede ikutan. Raffi lah orang pertama. Ya, Om Rudi dan Raffi, 2 orang. Om Rudi dan Raffi melalui Rans adalah 2 orang sosok yang membranding bisnis olahraga. Kedua, Prestige Corp menjadi yang pertama lagi menjadi taksi terbang. Sebelumnya masuk pesawat aja udah 1,5 juta. Iya, betul. 1,5 juta, belum transportnya ke sana. Iya. Belum delay-nya. Ini taksi terbang. Iya. Itu kita harap sih taksi terbang ini biayanya cuma 3 kali lipat taksi mobil biasa. Iya, penggunaannya. Gitu. Bentar. Ini jadi kalau taksi yang membangun biasa, bisnis Dev Om, gini. Saya tuh bisnis. Siap. Saya tuh geraknya nggak jomplang Om. Jadi saya tuh sepatu, jual jasanya, jual eventnya, dan jual tokonya. Jadi Om saya udah pernah cerita, Om Rudi tahu, oh berarti kamu satu circle sepatu semua. Apa yang dilakukan Om Rudi itu beda semua loh. Iya, saya juga bingung, maka saya suka kesurupan kan saya udah bilang. Ada bisnis devnya nggak? Enggak, cuman memang kita ada bagian acquisition. Jadi sebenarnya Prestige ini ada holding namanya Prestige Corp, Prestige Corporation. Prestige Corp holding. Di Prestige Corp ini, holdingnya ini produk yang paling terkenalnya sebenarnya Prestige Motor Cars. Oke, Prestige Motor Cars. Itu adalah jualan mobil. Oh. Tapi saya ada juga Prestige Aviation, yaitu pesawat lah. Iya, pesawat dan ini taksi terbang ini. Lalu banyak, saya ada restoran namanya Wolfgang Steakhouse, terus ada produk otomotif juga namanya Renault, mobil Renault. Ya, Renault? Iya. Renault tuh di bawah Prestige Corp? Iya, kita beli dari... Beli? Iya. Kita 2020 kita akuisisi. Buset! Desember. Untuk penjualannya di Indonesia? Untuk penjualannya di Indonesia.
gitu. Nah, lalu Mainnya hebat, Bos. Diem-diem silent underground deng. enggak. Terus habis itu Lalu ya udah itu ada sportainment yang sama Raffi, ada bola, ada basket, ada zoo yang sama ya Raffi. kebun binatang Kebun itu. binatang. Itu ya. belum saya bahas karena kan panjang banget itu. Panjang, kebun binatang. Terus ya microfinance ada juga. Terus di tahun 2017 kita ada akuisisi perusahaan di Singapura mining sebenarnya. Karena di Indonesia kan regulasinya belum ada. Mining untuk Kripto, oh iya. luar biasa ya mining Bitcoin. Itu diakuisisi juga. Iya. Nah, bisnis devnya itu ada timnya akuisisi, Ada analisa. iya, tapi nggak banyak karena secara fundamental kita diemin loh. Fundamental bisnis berarti yang diakuisisi didiemin. Yang diurus adalah Yang diurus secara GCG aja, Good Corporate Governance, sama laporan keuangan sesuai PSAK. sama finance orang nih. Ini kayak bapak gua nih ngomongnya nih. Persis. Nah, kalau misalkan berarti kita bisa bilang apakah Prestige Corp is another joint venture capital? Kurang lebih mungkin bisa dibilang secara nature bisnisnya seperti itu. Tapi lebih rapi untuk Enggak juga lah, yang rapi mau banyak lah. Nah, kalau misalkan ada kebalik nih, acquisition dari tadi kita melihat acquisition berarti trennya adalah Prestige Corp yang datang. Ya. Mungkin nggak kalau ada orang yang membawa ke Prestige Corp? Oh, bukan tidak mungkin, mungkin aja. Bisa dong. Jadi misal ada orang nih, dia potensial, dia merasa bisnisnya naik, growing up, atau entah bisnis bidang apa ya, X. Let's say kita bilang bisnis jual properti, jual rumah. Tapi dia ternyata di kota A laris, naik, growing up banget dengan sistemnya dia. Dia membawa proposal 2 tahun dengan sudah good governance, sudah habis itu sudah rapi laporan keuangan, dia bawa ke Prestige Corp. Memungkinkan dianalisa. Memungkinkan nanti tahapannya kita akan preliminary assessment dulu, kita lihat, kita tanda tangan NDA, kita lihat dia punya perusahaan seperti apa, arah arus kas, kemampuan finansial dia, bisnis nature-nya seperti apa, beda-beda kan bisnis nature-nya, cara bisnisnya seperti apa, GCG-nya udah sampai mana, kita lihat. Kalau begitu bagus, kita akan appraise. Lu mau nggak beli? Lu mau nggak jual gua beli segini? Dengan adanya kita masuk, kita bisa bikin seperti ini dengan ekosistem yang kita punya, lalu kita bisa exit di angka sekian. Oke, berarti nanti dipoles perusahaannya, valuasi akan naik, growing apa akan naik, nanti akan dilepas perlahan, mencari pembelian cocok. Betul. Jadi bukan lagi jual beli mobil, bro, jual beli perusahaan. Sebenarnya ini lebih ke entrepreneurship sih, lebih ke wirausaha. Jadi kalau saya bilang, misalnya ya tadi saya pernah bilang, ada orang jago bikin nasi goreng. Ya udah dia bikinnya nasi goreng bisa 100 aja sehari. Capek lah tangannya pengkor, besok begini tidur juga tangannya begini mungkin gitu. Karena dia bikin nasi goreng terus gitu. Iya benar, capek. Mimpinya mungkin nasi goreng. Iya. Nah, adanya saya ngapain? Saya datang, Pak, Bapak daripada bikin nasi goreng, saya bantuin yuk. Bantuin apa? Emang lu bisa bikin nasi goreng? Bukan, Pak. Jadi saya bikinin franchise-nya gimana, Pak? Jadi Bapak franchise-in, Bapak latih gini bumbunya dari Bapak, ya kan? Nanti tinggal dicampur, dikirim ke franchise seharinya 100 kan, dengan ada 10 cabang sehari jadi jualan 1000. Ya udah lu jalanin, saya nggak ganggu loh, Bapak tetap bikin fundamentalnya tetap. Iya, Bapak tetap bikin, saya cuman expanding, scale up your business. Scale up your business, itu yang dilakuin. Udah, jadi dong 1000 jualan, Pak. Duitnya kurang, Pak, kalau 1000. Oh, gimana bisa gimana? Lu yang masuk. Iya, kita giniin yuk, Pak. Kita bekuin. Bapak punya bumbu, kita bekuin. Kita masukin ke supermarket yuk, Pak. Kita bisa jual 10.000 loh, Pak, per hari, Pak. Nasi goreng Bapak enak soalnya. Oke, ya udah, ayo. Jadilah jual besar. Pak, duitnya masih kurang, Pak. Untung kita masih kurang banyak, Pak. Bagaimana kalau kita offer perusahaan ini ke publik, Pak? Supaya publik bisa punya juga, terus kita bisa expand sampai ke luar negeri, Pak. Nah, itulah endpoint-nya di situ. Gitu. Jadi berarti lebih yang dilakuin akuisisinya Om Rudi berarti agak berbeda. Kita tahu kalau akuisisi sekarang image-nya adalah digital startup, buat apps, valuasi. Yang dilakuin Om Rudi itu benar-benar memoles sektor real. Ya bisa, apa aja bisa. Mau tapi kalau kita lihat dipoles sektor real yang konvensional, tapi dipoles dengan cara digital dan akhirnya exit plan-nya jadi rapi. Poles dengan cara digital itu salah satu unique selling point dari satu usaha tersebut. Nggak harus begitu. Nggak harus. Nah, ada satu kiai ngomong, hukum yang sama untuk masyarakat yang berbeda sama tidak adilnya seperti hukum yang berbeda untuk masyarakat yang sama. Kalau kita sama-sama nyolong ayam, yang satu di penjara 5 tahun, saya di penjara setahun, itu nggak adil. Kalau situ korupsi,
10 miliar, saya cuma nyolong ayam, kita sama-sama dihukumnya 2 tahun juga nggak adil. Karena berbeda, gitu kan. Begitu juga untuk bisnis dan pola marketing. Pola marketing yang sama untuk bisnis yang berbeda itu nggak bisa. Saya ada bikin film, Era Pictures sama partner, sama Arapi juga. Bikin film, kita bikin setiap laku sekian tiket, bisa bawa tiketnya dapat minyak goreng. Nah, saya jualan mobil, misalnya saya jualan Lamborghini, saya bilang beli Lamborghini dapat minyak goreng. Nggak nyambung. Hukum marketingnya harus berbeda. Nah, pemolesan di dunia digital ini juga nggak bisa semuanya. Kita harus lihat apakah bisnis nature-nya bisa dikembangkan secara digital. Tergantung. Jadi pola bisnis yang berbeda tergantung bisnis nature-nya, penanganannya berbeda. Gitu loh. Jadi nggak bisa satu hal disamakan ke yang lain-lain. Maka itu kita harus fleksibel, setiap kali ketemu orang harus dengan seanggapnya gelas yang kosong biar diisi sama orang itu. Oke, paham. Nah, pertanyaan terakhir lebih ke personal. Kalau kita lihat sosok Instagram Om Rudi. Siap. Om Rudi kalau ketika lain pengusaha tuh buat YouTube buat dirinya sendiri. Oke. Ya, kita rata-rata. Oke. Ya, semua pengusaha tuh buat YouTube buat dirinya sendiri. Ya, oke. Channelnya pun channel diri sendiri. Iya. Ada yang berbeda. Om Rudi berbeda. Om Rudi buat YouTube channelnya namanya Prestige Production. Saya talent di Prestige. Talent, tepat. Nah, ini aku yang dari awal pengen tanya. Apakah sebenarnya teoriku nih, Prestige Production is another way dari Om Rudi untuk scalingnya Prestige Corp di dunia entertain? Iya, salah satunya itu channel untuk approach di market yang digital. Jadi personal brandingnya Om Rudi itu tidak mau menaikkan personal, tapi nggak mau. Saya Instagramnya jarang post. Instagram saya dipegang tim loh. Kadang saya ngoceh sih. Kok nggak upload sih? Iya Pak, lagi luar mau biasa. Ini gitu. Jadi sosok Om Rudi selalu ingin membesarkan perusahaan, not personal. Karena kalau semuanya sentralistis, iya susah. Birokrasi perusahaan itu harus by system, bukan by individu. Kalau sayanya kenapa-napa, itu perusahaan tetap bisa jalan. Itu cita-cita ujungnya harus seperti itu. Luar biasa. Ini berbeda nih. Soalnya kalau kita lihat tren sekarang 3 tahun terakhir kita taruh belakang, sempat di post sama Om Deddy. Banyak orang kaya dan terkenal itu membeli barang mewah, di share buat YouTube karena dia udah kaya dan terkenal, bingung mau ngapain. Tapi Om Rudi beda. Om Rudi tidak nge-branding diri dia sendiri. Oh iya ngapain? Gue udah punya mobil mewah banyak banget, gue yang dagang ya kan. Tapi yang dinaikin adalah perusahaannya lagi, another scaling up. Jadi kalau orang nyombongin harta, saya memang emang nggak pernah nyombongin harta. Nggak pernah. Tapi saya nyombongin usaha lah, tapi nggak nyombong juga. Saya kalau ada launching perusahaan, saya taruh di feed gitu. Jadi ngadu banyak perusahaan ya gitu kan. Waduh, it's another flexing man. Flexing lu apa? Nike, Jordan, enggak bro. Flexing lu apa? Lambo, enggak. Freddy juga perusahaan. Kalau gue flashnya toko, sama. Berarti sejalan. Mantap, sama. Berarti selini, visi gue gak salah. Untung. Sekarang gue kalau ada apa-apa, sombong lu pamer toko. Belajar dari Om Rudi. Sama kan, sama. Tapi apakah Om Rudi tapi tidak memandang buruk orang yang menggedekan personalnya kan? Nah gini loh, selama itu berhasil, berjalan, kita nggak boleh menjustify dia benar atau salah. Oke, tidak boleh menjustify. Kalau saya di posisi dia dengan kemampuan otak seperti dia, mungkin saya akan begitu. Karena sepatunya kita tidak sama. Iya. Ya, jadi orang berbeda-beda. Betul. Jadi Om Rudi nggak pernah ngejudge kayak lu mah gede personal, salah lu. Lu gue gitu kan. Bisa. Lu mah alay, nggak bisa. Saya nggak pernah bilang orang alay karena itu berhasil loh buat dia loh. Dan orang yang dibilang alay sama masyarakat, saya pernah ketemu, ternyata pinter banget nih orang. Gitu. Ternyata dia ngalay doang buat konten, orang makin banyak engagement. Dan dia dapat banyak duit. Dan berhasil. Yang ngejelekin dia ternyata ya juga orang yang nggak berhasil, netizen yang ngomong ABC gitu loh. Wow. Jadi memang kita nggak bisa justify, lu salah kalau kayak gitu. Nggak bisa, nggak boleh banget. Tidak boleh sekali. Bahkan mungkin saya aja ngerasa saya banyak salahnya kok. Bagaimana saya bisa ngehakimin orang? Luar biasa. Mana mungkin lah. Orang pikir orang yang muter uang. Jadi kalau saya bilang ada banyak orang kaya, tapi nggak semua orang kaya bisa pinter muter uang. Om pusing dong muter uang. Nah, kan muter, makanya pusing tadi kan bilang. Tadi kan pusing. Tadi kan bilang pusing. Pusing makanya punya tim. Nah, yang terakhir
terakhir banget. Dari sekian bisnis ada satu yang paling aneh. Iya. Zoo. Zoo, oke. Di peak lagi. Iya. Deket laut loh. Iya. Ngapain? Ada potensinya nggak? Itu kan perumahan mewah. Iya. Ada mall, ada Batavia Peak. Alih-alih zoo, orang lain tuh pasti di sana pengennya kalau nggak klub, karaoke, restoran, F&B, properti, golf. Iya. Kenapa alih-alih buat golf, Iya. zoo? Ada 2 jenis usaha untuk entertainment theme park ya. Yang pertama theme park man-made, yang kedua adalah nature. Yang man-made itu ada salah satu grup besar yang bikin kayak snow, salju kayak gitu. Cepet tuh, 6 bulan balik modal. Modalnya 60-70 eman. 6 bulan balik modal, bulan ke-7 ke-8 drop salesnya. 7-8 drop? Karena man-made, bosen. Oh. Semua yang man-made itu bosen kecuali ada yang disebut new product launching atau rebranding atau ada produk-produk baru. Tapi produk-produk baru man-made, misalnya theme park, kita mau bikin roller coaster, satu roller coaster 300-400 miliar, mahalnya setengah mati. Nah, kita bikin zoo itu, balik lagi. Saya usaha, saya nggak munafik. Saya bukan pecinta binatang, tapi saya nggak mau binatangnya mati atau diterbengkalaikan. Harus profit. Di atas kertas bahkan sekarang, dengan adanya sponsor, begini banyak sponsor, dan sponsor itu mengadopsi binatang kita masing-masing. Binatang kita saya yakin mungkin akan menjadi binatang yang paling layak tinggal di Indonesia. Wow. Iya. Itu nggak mungkin dong Om Rudi orang finance, nggak mungkin asal klaim dong. Iya. Karena di Indonesia binatang-binatangnya tidak akan hidupnya seenak di ranzu. Gitu deh. Wah, luar biasa. Ini nggak mungkin asal statement. Iya. Soalnya terakhir asal statement gini, Liga 2 lolos soalnya. Nggak bisa. Iya, jadi kalau para pecinta binatang lihat, ngapain buka Zoo. kebun binatang lagi? Betul. Banyak kebun binatang yang nggak kurus, kan bukan punya saya. Saya mana punya power untuk ngurusin kebun binatang orang lain, ya kan? Yang kedua, saya bikin kebun binatang pasti buat untung. Saya nggak munafik, siapa sih yang buka suatu usaha bukan buat untung. Kalau bilang buat konservasi, buat apa? Memang betul, kita mau mengkonservasi. Tapi kalau nggak untung, duit konservasinya dari mana? Nah, kita udah dapat sponsor dari bank, dari apa. Kita udah banyak sekali sponsor, bahkan hampir separoh kita Jangan punya. bilang separuh budget produksi. Iya. Wah, astaga. Gitu loh. Nah, itu udah pasti binatang kita tuh yang istilahnya tidur nggak mungkin kepanasan deh. Raffi terlibat lagi? Iya, ada namanya Ranzu. Iya dong. Ada Raffi gitu. Saya curiga Raffi itu sebenarnya gimmicknya artis tapi otaknya pengusaha ya? Oh, pinter. Raffi mah pinter. Raffi adalah salah satu artis yang visioner yang memang pinter. Terbukti dari dia bikin YouTube. Bukan namanya Raffi Ahmad kan? Ya, Rans Entertainment. Itu loh aku yang suka. Itu. Pinter. Raffi itu pinter. Raffi visioner, pinter, baik, humble, nggak hitung-hitungan, dan bener-bener ini seorang figur yang emang hatinya baik. Nggak, nih gini ya, kita hidup tuh kadang kayak kepiting kita taruh ke ember ya. Crab mentality. Iya, ketika ada satu kepiting yang naik, ditarik turun. Jangan naik dong, gue pasti Crab di bawah. mentality. Kalau dia kagak, dia tuh kalau ada temennya naik didorong biar makin terbang. Kurang lebih begitu. Tanpa hitungan. Iya, nggak ada hitungan. Jadi Raffi tuh orang baik sekali. Nah, kalau kita lihat branding, kita masuk zoo. Akuisisi itu banyak. Iya. Prestige Shop tuh terkenal kayak memoles perusahaan yang growing up atau lagi rusak terus dipoles dengan baik. Salah satunya Cilegon jadi Rans dan sekarang nomor 2. Siap. Zoo tuh dari nol, Om. Iya. Dan resikonya tinggi, Om. Sebagai sesama pengusaha nih, walaupun scale-nya beda ya, aku masih ngurusin sepatu doang, belum ke lain. Itu bangun dari nol, resikonya beda. Kenapa saya yakin itu, Om? Itu dari nol. Karena sekarang sponsornya aja udah ngantri pada mau adopt binatang-binatang kita. Yang nawari duluan adalah pihak PIK-nya, pihak partner ya Om, atau pihak Oh, nggak dari Raffi-nya? kita. Hah? Yang ide zoo tuh malah? Iya. Jadi ya memang setelah itu kita lihat dan Raffi bisa scale up bener-bener dengan network dari Rans Entertainment Kingdom digitalnya begitu bagus. Ya udah kita dapat sponsor gitu. Loh, kalau misalkan ini perusahaan IPO, Raffi bisa mungkin nggak mungkin menjadi orang terkaya di Indonesia dong. Kenapa? Maksudnya? Ya kan ke IPO. Karena ini semua perusahaan jadi Rans kan sudah ada entertain. Iya. Lalu ada tim sports. Iya. Lalu ada zoo. Iya. Bukan nggak mungkin ada bisnis-bisnis Rans yang lain yang Oh iya ada. dong, memang harus didiversifikasi. Kapan IPO-nya? Oh, kalau Rans IPO ya itu ya Rans kan punya Raffi bukan punya saya. Tapi kan Om di Ransya juga. Enggak, kalau saya ada produk saya yang kita akan IPO-in semoga Maret atau April. Itu produk Om. Iya. Namanya apa? Ya entar dong, tunggu dong. Ini lagi Tapi pasti tuh. ini lagi rek 1 di OJK, lagi rek 1. Nah, habis rek 1 kan rek 2, rek 3. Wah, saya boleh Om gaji grand stock Om. Oh, iya, siap. Boleh. Saya
Udah lah Om, Siap, kalau Dok, soal siap, Dok. Omrudi Grand Stock Om. Siap dok. Dah. Ini dok ngurusin COVID aja dok. Ntar dok. Oh nggak mungkin, COVID itu nggak ada duitnya Om. Bisnis saya Kalau sepatu. jadi pengusaha saya kerja apa? Nah, saya pengusaha udah 12 tahun Om. Oh iya sih. Sepatu, Iya, ya kan? Kalau nggak ada ini nggak jadi dokter. Iya, iya. Tanyalah, ya kan? Iya, iya, Nanti iya. saya balas tuh. Ayo kita bahas background nih. Om Rudi kuliah kedokteran. Kuliah kedokteran. Semuanya kedokteran. Iya. Kok jadi pengusaha? Ayo, nggak- karena nggak ada duit. Pada kirain. Nah, kan udah dijawab, sudah Pada dijawab. kirain nama saya Rudi Salim dari keluarga Enggak Salim Group, Padahal padahal. bukan, mama saya, bapak saya dokter. Saya udah lebih kaya dari mama papa saya. Ya, tuh kan. Tuh, sudah. Kenapa saya dokter tetap tapi fokus ke pengusaha? Karena ada buktinya. Oh, iya, iya, Bapak ibunya dokter jadi pengusaha sekali nggak. bener. Nah, ini yang maksud saya Om. Iya, bener, Prestige Corp bisa kan? Berarti IPO. Kok secara kopnya agak terlalu sulit karena terlalu banyak anak perusahaan dan nggak semuanya itu harus consolidate. Paling anak perusahaannya kita IPO-in. Grand Stock bisa ya Om ya? Iya. Itu, bisnis ini soalnya udah bicara itu. Berarti ada banyak closingnya adalah, saya simpulkan, Prestige Corp berarti bergerak di dunia entertain ada. Ada. Lalu di dunia F&B juga ada. Iya. Di dunia sportsnya ada. Iya. E-sportsnya juga ada. Iya. Entertain tadi masuk zoo juga masuk entertain ya. Iya. Lifestyle. Lifestyle. Itu maksudnya Sektor real ada jual mobil. Iya. Aku nggak tahu kalau yang lain. Dan yang paling gila adalah Om Rudi juga mempercayai aviasi, transportasi. Iya. Itu gila banget, itu future banget. Listrik, Iya. teknologi berarti. Teknologi juga include berarti di mata uang yaitu crypto, di mining. Iya. Iya. 2017 itu. Ada kok di IG saya. Nah, pas Kedepannya mau ngapain? saya juga bingung mau ngapain. Tunggu keserupan lagi aja. Jadi ini nggak ada target lagi, mau ngapain gitu? Maksudnya ada, jangan ngomong dong. Ada lah. Nggak boleh ngomong ya? Ada, iya. keep, Iya, ntar keep kalau it dan tiba-tiba surprise gitu Kalau lah. nggak kesampean kan malu dok, ya nggak dok? Apa, malu apa? Saya yang malu, Enggak buset. lah dok. Nah itu aja sih kalau dari saya. Ya. Thank you banget Om Rudi. Makasih banyak dok. Dan ini sangat-sangat segmented karena netizen dan aku tahu followerku YouTubeku tuh apa. Pinter-pinter. Bukan pinter sih, mereka adalah orang yang kurius. Bukan pinter, jadi followernya nggak pinter. Aku bilang, aku nggak bisa bilang semua pinter. Oh, gitu. Tapi karena orang pinter tuh selalu orang yang ngerasa pinter itu nggak akan belajar. Iya betul. Aku malah ngerasa followerku itu adalah orang yang nggak tahu apa-apa tapi pengen belajar. Oke. Sehingga mereka tuh nonton kontenku, aku bacot sendirian tuh mengenai ilmu 28 menit, nonton mereka sampai akhir karena mereka pengen tahu ilmu. Iya. Nah, itulah kenapa aku membajakan mereka dengan topik seberat ini. Oke. Ini nih topik yang harusnya diangkat di webinar, Iya, di betul, Zoom. betul, Tapi betul. aku yakin mereka Ini topik yang harusnya saya pakai slide. TV, pakai slide. Betul, tapi Iya. tapi kalau kita lihat gara-gara pandemi orang tuh udah stuck mau belajar apa gitu. Iya, Di iya. TikTok banyak hoax, receh. Tapi aku memberikan channel yang berbeda sehingga mereka tereducate. Aku harap sih mereka dengerin kayak gini tahu, oh cara berbisnis seperti ini, Iya. cara berusaha kayak gini, apa itu bisnis, apa itu bisnis dev, apa itu acquisition. Moga-moga sih dengan kayak gini berguna semua. Thank you loh waktunya. Siap, makasih banyak dok. Thank you banget Om Siap, Rudi. Dok. Saya Tirta di Om Rudi Salim. Kita sign out dari sini. Moga-moga kalian semua bisa menyerap inpunya dan berguna buat bisnis kalian untuk tetap scaling up dan growing up. Salam sukses. Salam sukses.